Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bersama-sama belajar mengenai perbandingan. Perbandingan ini adalah materi yang akan dipelajari khususnya di SMP kelas 7 di semester genap atau di semester 2. Nah, di materi perbandingan ini kita akan mempelajari berbagai macam perbandingan. Adapun perbandingan itu terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya adalah yang pertama yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Nah, dari materi perbandingan ini kita akan bahas satu persatu apakah itu perbandingan dan bagaimana cara penulisannya. Kemudian apa sih itu perbandingan senilai, cara mencari perbandingan senilai, dan cara penulisannya. Kemudian perbandingan berbalik nilai itu apa dan cara mencarinya. Dan terakhir yaitu skala, apakah yang dimaksud dengan skala itu dan bagaimanakah rumus untuk mencari skala. Baiklah kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari pengertian perbandingan. Pengertian perbandingan itu sendiri adalah membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi bisa 3 nilai, 4 nilai, dan seterusnya dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Berarti perbandingan adalah yaitu membandingkan dua nilai atau lebih dari 2. Misalnya contoh membandingkan dua besaran antara 2 bola dengan 3 bola dan seterusnya. Kemudian tujuan dari perbandingan itu adalah yaitu untuk menyederhanakan. Nah, dari sini kita menuju ke bagaimana cara penulisan atau tanda perbandingan. Misalkan perbandingan A dengan B dinyatakan dengan dapat ditulis dengan A.2B atau dengan cara pecahan A per B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau B-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya itu tidak akan terdefinisi. Misalnya contoh. Nah, sebagai contoh ini adalah ada bangun segi 3 dan segi 4. Pertanyaannya adalah bandingkan bangun di atas. Nah, bagaimana mencarinya? Yaitu dengan cara menuliskannya dengan tanda. Yang pertama A.2B atau A per B dengan syarat B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, langsung kita menuju ke soal. Kita tulis dulu, diketahui segitiganya berapa, terus persegi 4-nya berapa. Segitiganya ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian
Segi empatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita bisa tuliskan segitiganya kan ada 3, segi empatnya ada 6. Jadi, perbandingan di atas adalah 3 berbanding. Ini dibaca berbanding, jangan titik 2. Berarti 3 berbanding 6. Atau bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita bagi dengan 3, yaitu 1 berbanding 2. Nah, jadi kalau ada soal ditanya tentang berapakah perbandingan bangun tersebut misalkan, nah kita buat seperti ini. Segitiga diketahui segitiganya ada berapa, terus segi empatnya ada berapa, kemudian kita tuliskan di bawahnya. Jadi perbandingan di atas adalah, nah yang urutan pertama ini segitiga ini di, nah ini kembali ke penulisan. Nah, urutan pertama segitiga ini dia masuk ke bagian bagian A. Kemudian terus yang segi 4 ini masuk ke bagian B. Jangan kebalik, jangan 6/3, tapi 3/6 atau 3 berbanding 6. Kecuali kalau segi empatnya di atas, segitiganya di bawah, itu kita tuliskan 6 berbanding 3. Nah, jadi kalau untuk menyelesaikan soal itu kita tuliskan dahulu yang urutan yang paling awal adalah apa. Kalau semisal bangun segi 4 ya segi 4, kalau lingkaran ya lingkaran. Terus yang kedua kalau persegi 5 segi 5, kalau jajar genjang ya jajar genjang. Nah dari sini kira-kira sudah paham belum apa itu pengertian perbandingan, cara penulisan perbandingan, dan cara mencari perbandingan. Nah, saya ulangi lagi. Perbandingan adalah membandingkan 2 nilai atau lebih, jadi bisa 3, 4, atau 5, bahkan bisa lebih banyak lagi, yaitu intinya lebih dari 2 dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Tujuan untuk perbandingan tersebut adalah untuk mencari, yaitu untuk mencari cara atau untuk menyederhanakan. Nah, kemudian cara penulisan perbandingan yaitu adalah dengan cara A.2B atau A/B dengan syarat B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang pertama ini dibaca A berbanding B, jangan A.2B, tapi A berbanding B. Nah, kemudian masuk ke contoh tadi, yaitu ditanya berapa bandingkan bangun di atas. Nah, diketahui dihitung segitiganya ini ada berapa, terus segi empatnya ada berapa. Kita hitung dulu segitiganya ada 1, 2, 3, kemudian segi empatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, kalau ditanya seperti ini berarti kita tulis bagian yang paling awal. Nah, dari soal ini kan bagian yang paling awal adalah segi 3. Berarti yang ditulis dulu adalah segi 3. Jumlahnya ada berapa? Yaitu ada 3. Kemudian berbanding dengan segi 4-nya ada 6. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita bagi dengan 3, yaitu hasilnya adalah 1 berbanding 2. Nah, untuk memahami dalam perbandingan, yaitu kakak berikan contoh soal supaya bisa untuk melatih. Nah, ini adalah tugas atau bisa dikatakan untuk melatih kefahaman adik-adik di rumah. Nah, bisa dikerjakan di rumah supaya bisa lebih paham dengan perbandingan. Yang pertama adalah berapakah perbandingan di bawah ini, yaitu lingkaran dengan segi 3. Nah, jadi kan sudah dijelaskan kalau yang pertama itu bagian pertama itu adalah A, yang kedua adalah B. Nah, kemudian yang kedua, umur ayah adalah 48 tahun, sedangkan umur adik adalah 12 tahun. Berapakah perbandingan kedua umur mereka? Nah, adik-adik bisa kerjakan di rumah. Ketika sudah bisa dikirim ke kolom komentar berapakah hasilnya dari soal nomor 1 dan nomor 2 tersebut. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari kakak. Apabila terdapat kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kakak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.